alam semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Kota Palopo ini dulunya bernama Ware yang dikenal dalam epik Lagaligo. Nama Palopo ini diperkirakan mulai digunakan sejak 1604 bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami Tua Kota Palopo. Kata Palopo ini diambil dari kata bahasa Bugis Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan yang terbuat dari ketan, gula merah dan santan. Yang kedua berasal dari kata Palopoi yang artinya tancapkan atau masukkan. Palopoi adalah ungkapan yang diucapkan pada saat pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Tua. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda. Apanya abang ini? Cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau. Cuy. Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda. Abang, aku kan jadi malu. Abang ini. Where we call our home, a unity that's stronger than we've ever known. Oh yeah, understanding the power of our voice. With every choice we'll make the right ones for the world. When the storms rage on and the oceans rise,
We won't be paralyzed, we'll face it with open eyes. Working hard in hand, we'll build a brighter day. Together we find a way to save our planet. Come what may. Rise above the ashes and reach for the sky. We won't let this planet die. No, no, without a fight. Standing tall will be the change to every nation. United we stand and no word of devastation. Together we take action to save the planet. Together we take action to save the planet. The storms rage on and the oceans rise. We won't be paralyzed, we'll face it with open eyes. Working hard in hand, we'll build a brighter day. Together we find a way to save our planet. Come what may. Rise above the ashes and reach for the sky. We won't let this planet die. No, no, without a fight. Standing tall will be the change to every nation. United we stand and no word of devastation. Together we take action to save the planet. Together we take action to save the planet. Together we take action to save the planet. Pro 4 FM Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Pro 4 FM Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Saribata malam beriku sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini di obrolan UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama owner dari UKM 310 atau 310 ya Bu ya, Ibu Hasnatia, dan topik kita di siang hari ini adalah tetap menjaga kualitas produk kue legendaris khas Makassar. Kita menyapa beliau yang sudah hadir di studio kita siang hari ini, bagaimana perbincangan terkait dengan kualitas produknya dengan kue yang legendaris. Mungkin sahabat budaya sudah tahu ya. Kita menyapa, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Hasna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Ibu kalau bicara tentang ini menjaga kualitas produk kue legendaris khas Makassar, kue apa sebenarnya yang Ibu produksi ini saat ini? Dan tunggu dulu, mau tanya dulu, kenapa kita mau usaha kue ini begitu? Oh, iya. Silakan Bu. Alhamdulillah, kebetulan di Makassar itu saya bilang legendaris karena itu kue durian sangat dikenal di Makassar. Cuma ada beberapa versi, ada yang dikukus, ada yang di oven, ada yang kering, ada yang basah. Oh, yeah. Jadi ada pun motivasi saya untuk membuat kue ini karena saya pikir untuk supaya dia melegenda di Makassar dan bisa menjadi oleh-oleh khas Makassar. Oh gitu ya. Iya, karena kue kayak begini agak susah Bu ya kalau mungkin kita tidak menjaga. Itu buatnya itu Bu loh, susah ya. Betul ya, susah. Harus digunting satu-satu. Iya. Lihat itu tadi bentuknya, boleh diangkat Bu. Kue kasih lihat kuenya. Apa nama kuenya Bu? Tabe kuenya. Kue durian. Oh, kue durian. Iya, boleh langsung dilihatkan di kamera. Iya, seperti itu ya. Seperti ini di dalamnya ya. Iya, oke. Jadi memang proses pembuatannya agak rumit. Iya Bu.
tradisional ya yang ada. Nah, kalau Ibu sendiri produksinya di mana? Di rumah saja atau mungkin sudah dititip ke toko-toko, Ibu? Ya, produksinya memang di rumah, cuma sementara ini alhamdulillah sudah dititip di beberapa toko. Antara lain Amanda Brownies di semua cabang, sebenarnya sudah disuruh isi di semua cabang. Pertama-tama saya mengisi di Amanda Brownies cabang Mamuju waktu opening. Terus selanjutnya Petarani. Sekarang saya masuk juga di BSI Center. Oh, gitu. Terus ada juga di Amar Shop yang ada di Tanjung. Alhamdulillah ya. Jadi terus terang saya juga adalah salah seorang peminat dari kue tradisional, Ibu. Jadi kalau ini tidak dikembangkan atau dijaga, kasihan juga kalau tidak ada lagi, Budi. Betul, Ibu. Oke, Ibu Hasya, kalau kue tradisional pasti turun temurun atau bagaimana, Ibu? Kalau ini kan resepnya memang ada yang dari dulu kan kita sudah tahu, tapi itu mungkin resep aslinya. Nah, di sini saya berinovasi untuk mengembangkan agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau country yang aslinya itu cuma satu rasa, ya isinya yang gula kelapa, palisa istilahnya orang Bugis. Karena saya ingin berkembang, saya jadikan 3 rasa, 3 isiannya, yaitu isi durian dan isi nanas. Selanjutnya saya karena ingin saya bagaimana supaya berusaha supaya bisa menjadi oleh-oleh khas Makassar, saya berusaha terus berinovasi bagaimana supaya bisa dia lebih tahan lama. Kemudian saya kembangkan mulai dari bungkus mika sampai saat ini sudah bentuk begini. Alhamdulillah. Iya, Ibu. Tadi Ibu bicara terkait dengan bahwa bahan kue ini tidak bertahan lama. Itu saya akui, Bu, karena biasa saya tahu kan lapar mata, Bu. Biasa mereka itu banyak. Ternyata dia tidak tahan lama. Nah, betul. Boleh, Bu. Kenapa Ibu berinovasi untuk membuat itu tahan lama? Apa karena Ibu bilang saya mau itu tadi sebagai oleh-oleh, atau apa alasan lebih terpenting daripada ini? Ya, alasan terpentingnya ya itu supaya bisa tahan lama, supaya bisa masuk dalam suatu toko oleh-oleh dan bisa dikembangkan, karena saya punya itu cita-cita setiap wisatawan yang datang ke Makassar. Kalau bisa harus bawa pulang oleh-oleh dari durian khas 310. Iya, tahu. Iya. Jadi harus betul-betul bertahan. Kalau sampai 1 bulan, 2 bulan ya itu kan lumayan. Iya, betul, Bu. Karena kalau biasa ya, mohon maaf, Bu, saya biasa beli di pasar tradisional itu 1 minggu, Ji. Karena mungkin dia basah sekali. Kalau Ibu punya ada basah, ada kering atau bagaimana tipe dari kue yang durian ini? Kalau yang ini saya punya kue ini, Bu, tahan biar sampai 2 bulan karena ini tipenya kering. Oh, dia kering. Di oven, Bu, ya? Iya, di oven. Ini kan macam-macam. Ada juga orang banyak kue durian tapi kulitnya pada beda-beda. Ada yang keras, ada yang kalau saya lain lagi. Oh, begitu ya. Nanti kita rasa. Iya, Bu. Nanti kita rasa lah. Iya, Bu. Iya. Ibu, kalau dalam 1 dos tablet itu berapa isi di dalamnya? Dalam 1 dos ini isi 8. Harganya 35. Kalau dari saya langsung. Kalau di toko mungkin dia sudah kasih naik, kayak di Amanda itu 38 atau 37 kalau saya salah, dia kasih naik harga. Oh, dia kasih naik harga ya. Oke. Ibu, dalam pembuatan proses kue ini sendiri, itu Ibu sehari biasa berapa kilo mungkin tepung, atau Ibu kuenya selalu tiap hari diproduksi? Iya. Kalau kue ini tidak tiap hari juga ya, Bu, tergantung dari pesanan, tapi tidak bisa juga kosong. Jadi saya pastikan bahwa tidak pernah kosong di rumah, minimal itu 5 dos karena biasa tiba-tiba ada pelanggan. Tapi kita tidak tiap hari juga produksinya, karena kan kalau misalnya terlalu lama juga sudah beda rasa, Bu. Betul, Bu, ya. Jadi tergantung orderan juga, Bu. Oh, tergantung orderan. Boleh, Bu, tokonya di mana? Terus boleh nomor berapa yang bisa kami hubungi untuk kalau mau pesan? Mungkin ada Facebook dan ada Instagram, boleh silakan, Bu. Kalau Facebook saya itu Hasnatia. Kalau IG-nya UKM 310. Ya, nomor telepon saya yaitu 085 348 848 511. Itu ya kalau ke nomor Ibu untuk dipesan kuenya. Untuk pesan. Ibu, kalau pesan kue ini itu berapa hari jarak waktu? Mama mau ke hari ini acaraku atau mau Kak kirim ini oleh-oleh hari ini, harus saya pesan berapa hari, Bu?
Kalau versi banyak ya bisa 2 hari lah atau satu hari kayak yang kemarin ini. Iya. Ada yang tiba-tiba mau ke Jayapura. Iya. Mau dia 20 bungkus. Nah, itu kan maksudnya biasa tidak sesuai yang ada di rumah stoknya. Makanya dia pesan 1 hari sebelumnya. Terus tadi saya sudah kirim mau ke Jayapura 20 box. Iya begitu. Tidak bisa juga secara tiba-tiba kalau maksudnya banyak. Karena ini kan bukan ala pabrik, tapi dibuat satu-satu, betul-betul itu produksi. Pakai tangan. Harus tangan-tangan terampil. Iya, harus memang kita di rumah itu sudah siap untuk kos tangan. Tidak bisa juga begitu satu kali pakai buang lagi begitu ya. Karena ini kan betul-betul pakai tangan digunting-gunting satu-satu ya. Iya. Bu, kalau di rumah siapa yang bantu Ibu? Kalau boleh tahu untuk membuat kue ini? Iya, ada saya punya anak perempuan. Kebetulan dia kuliah juga di kewirausahaan. Jadi saya pikir hitung-hitung untuk belajar untuk melanjutkan usaha ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi bagus begitu Bu, supaya ada regenerasi dan kue kita ini tetap yang Ibu tadi bilang jadi legendaris dan tetap terjaga begitu betul. Ya. Oke. Ibu, kalau tadi Ibu bicara tentang mika. Dikemas dalam kertas mika. Nah, kenapa Ibu berinovasi seperti itu? Cantik sekali tampilannya, saya lihat warnanya merah. Terus kan biasa kan, mohon maaf Bu, itu kan di dalam tapi bisa diangkat kuenya dulu satu biji Bu. Itu kenapa Ibu harus menaruh lagi varian warna di dalam plastik itu? Alasannya kenapa? Alasannya karena waktu itu saya masih pertama awal produksi itu saya pakai mika. Kayaknya terlalu murahan ya Bu. Tidak dilirik kalau ada pameran begitu kan kita ikut pameran. Kayaknya kue pasar lah begitu. Jadi pikiran saya bagaimana caranya supaya bisa masuk di toko ini saya punya kue. Jadi saya berinovasi. Kebetulan saya itu hari saya konsul sama orang di inkubator. Dia bilang maksudnya harus Ibu memang kalau mau berubah, mau naik kelas harus kemasannya diperbaiki. Nah, karena saya pikir kemasan itu kan mahal. Betul. Tidak bisa pesan sedikit, harus 1.000 ya. Saya pikir kalau begitu harus saya tambah modal. Terpaksa ambil kur. Itu pun saya dengan penuh pertimbangan karena ada juga yang mengatakan tidak usah, nanti sudah dibuat baru tidak laku. Tapi saya pikiranku lagi di konsultan itu bilang harus Bu, kalau Ibu mau berubah tidak apa-apa orang stok itu kemasan di rumah karena maksudnya tidak basi. Jadi saya usahakan, saya ambil kurs, saya bikin ini dosnya. Dan alhamdulillah betul. Seandainya mungkin masih mika, saya belum bisa masuk toko. Masih begitu-begitu karena orang pikirnya kue pasar yang itu yang saya tadi bilang. Di awal memang Mitawa sudah tampil cantik juga ya Bu ya. Dan ini pengusaha di UKM itu harus memang betul-betul kalau mau maju kita harus masuk dalam suatu komunitas. Maksudnya terus kita masuk belajar terus karena maksudnya ini kan kemajuan. Tidak bisa kita ketinggalan zaman karena nanti tidak bisa maju kita pun usaha. Begitulah akhirnya biarpun umur berapa harus tetap belajar. Saya tertarik sekali dengan Ibu bilang Ibu belajar di inkubator tadi Ibu bilang. Sering ikut pelatihan Ibu atau biasa sebulan sekali atau berapa kali Ibu ikut pelatihan? Inkubator UKM, inkubator Kota Makassar. Saya semua kalau ada ilmu dimanapun saya ikut. Nah, kebetulan ini ada lagi yang ini yang RC yang Pak Rido punya. Saya ikut lagi di situ, masuk gabung di dalam komunitasnya. Alhamdulillah banyak kemajuan karena dia samping dia kasih pengarahan, dia juga bantu dengan materi, maksudnya dengan peralatan apa begitu tanpa pamrih, maksudnya gratis. Jadi semua binaannya itu maksudnya dia secara bertahap mungkin sesuai keuangan yang ada. Ya misalnya diseragamkan misalnya apronnya, terus yang kayak ini edikarnya diseragamkan yang begitu. Alhamdulillah ya. Jadi maksudnya supaya apa ya, lebih merata begitu ya sesama anggota ya Bu ya. Oke. Ibu, kalau tadi Ibu bilang pelatihan yang Ibu ikuti, boleh apa-apa pelatihan yang Ibu ikuti untuk bisa mengembangkan usahanya Ibu ini?
Ya, kalau pelatihan ya sering sekali misalnya dari dinas pariwisata, dari dinas koperasi, paling sering dinas koperasi, terus diikutkan sama event-event misalnya hari koperasi ada pameran. Nah, di situ kesempatan kita UKM untuk memperkenalkan kita punya produk. Misalnya baru-baru ini F8. Nah, itu kan UKM ada di situ. Nah, sekarang itu kan UKM ada di mana-mana. Jadi tinggal kita yang pintar-pintarnya bagaimana bisa masuk. Kalau misalnya kita punya kemasan jelek kan tidak mungkin diundang. Nah, jadi betul-betul harus orang berkembang. Kalau begitu-begitu terus tidak akan dapat undangan, Bu. Karena masa orang mau lirik kalau jelek anunya, kualitasnya betul. Kualitas dan rasa produknya begitu. Harus beda begitu, Bu ya. Harus ada perbedaan karena banyak kompetitor juga. Misalnya ini kan durian bukan cuma saya yang buat. Banyak yang lain. Jadi kita harus berusaha. Saya itu, Bu, kalau dapat kue begini saya pasti beli. Saya coba karena mau bandingkan bagaimana ini rasanya dengan saya punya kue. Terus saya cari, saya harus begini ya. Ada inovasi, Bu ya. Maju begitu. Masa mau kasih kalah dengan yang lain ya. Iya, betul, Bu. Jadi sering-sering ikut pelatihan. Tapi pelatihan tentang kue juga ada, Bu, yang diberikan. Pernah waktu ikut dinas pariwisata yang 4 hari praktek. Tapi saya rasa itu biar juga tidak ikut pelatihan, Bu. Itu kan sekarang kita kemajuan sudah bagus, bisa dilihat di YouTube. Sambil lihat itu resep bisa kita praktek. Nah, begitulah saya misalnya tidak ada undangan. Saya kan maksudnya juga sibuk jarang di rumah karena banyak kegiatan, Bu. Saya di samping UKM, saya juga kan misalnya mengaji. Karena kan kita harus cari dulu yang dunia dan akhirat. Harus sambil bagaimana berusaha supaya bisa juga kita dapat akhiratnya, Bu. Makanya berusaha dan berdoa, Bu. Dicari dunia dan akhirat. Betul. Jadi Ibu kalau kue ini sendiri yang Ibu bikin ini, tadi Ibu bilang ikut pelatihan yang Ibu lakukan. Nah, kalau event-event biasa ada berapa dalam sebulan itu ada, Bu, diikuti? Iya, hampir dalam sebulan selalu ada. Selalu ada dari inkubator ya, Ibu, ya, komunitas. Iya, biar bukan dari inkubator, misalnya dari pajak, dari dinas koperasi, dari BRI. Saya juga paling sering diundang dari BRI. Ikut eventnya, misalnya ada acara pelatihannya, ada acara simpedesnya, pokoknya kita di mana-mana kalau dikenal berarti kan sering diundang dan alhamdulillah disitulah kita punya kesempatan untuk menjual dan memperkenalkan. Betul. Kapan ada kesempatan yang manfaatkan, manfaatkan betul-betul kalau ada. Bu, kalau lihat dari kue Ibu sendiri, ini ada izin-izin yang sudah Ibu lakukan atau boleh dijelaskan, Bu, izin apa supaya yang lain juga tahu ternyata kalau mau ke usaha harus ada izin ini, ada ini. Silakan, Ibu. Alhamdulillah, sebelum ini saya punya kemasan berubah, harus saya lengkapi dulu izin-izinnya. Maksudnya kan mubasir kalau sudah bikin baru tidak masuk di dalam sini. Misalnya halal, PRT-nya, nomor halalnya, terus hakinya juga sudah ada. Jadi alhamdulillah sebelum ini masuk dalam toko, Bu, saya sudah lengkapi memang. Mumpung ada gratis, kita berusaha. Karena ibu-ibu mesti maunya gratis, Bang. Awalnya yang ini kerupuk saya ini dulu saya bikinkan PRT-nya ini masih membayar. Dulu kan tidak ada gratis. Nah, dulu harus melalui dinas kesehatan, melalui lab. Itu saya bayar dari awal. Tapi yang di belakang ini kan di belakang yang kedua saya produksi, itu sudah tidak membayar, banyak gratis. Jadi di mana ada gratis kita ada di situ mengurus. Saya juga. Oke, Ibu, nanti kita bahas kembali. Tapi saya tertarik dengan keripik yang tadi Ibu sempat bilang. Produk keripiknya yang Ibu jual ini keripik apa, Ibu? Keripik ini keripik kepo namanya, cuma kita ikut dari anak muda yang supaya dibeli sama anak muda. Tren-trennya anak muda ya, Bu ya. Ini sebenarnya ini saya bikin ada yang warna hijau, itu maksudnya tidak pedis. Kalau yang merah ini pedis. Apa keripiknya, Bu? Boleh tahu? Keripik pisang, keripik ubi, keripik apa, Bu? Keripik yang dari terigu semacam yang keripik terus ada bumbunya di dalamnya, bumbu kayak balado begitu.
Jadi ini juga salah satu. Yang mana yang awal Ibu bikin? Keripik ya? Keripik. Oh, keripik. Iya, ini yang kedua saya bikin, terus menyusul yang lain. Kalau keripik Ibu olah sendiri juga? Iya. Bikin di rumah juga, Iya. tangan sendiri. Ada yang itu pabriknya. Kayak molen begitu ya, Iya. Bu ya. Oh, begitu. Ibu kalau keripik sendiri, kita beralih ke keripik dulu. Kalau keripiknya Ibu itu dibuat sekilo sehari atau bagaimana Bu proses untuk keripik ini yang kita buat? Tergantung kalau sudah stoknya sudah habis, sudah maksudnya sisa sedikit. Karena kan kalau saya pikir kalau kerupuk itu terlalu banyak saingan. Apalagi Iya. kalau ada acara pameran itu, Iya. biasa banyak yang bagus-bagus itu kemasannya. Tapi kalau kue durian tidak terlalu, Bu. Karena Iya, betul. Karena orang Sulawesi itu rata-rata suka kue tradisional. Iya. Masih lidah-lidah Sulawesi, Mide. Iya. Tapi alhamdulillah sudah sampai di luar juga ini. Di mana Bu? Boleh tahu pemasarannya Bisa sudah? sampai ke Jakarta, orang bawa oleh-oleh. Biasa ada teman yang di sana, saya posting, dia lihat, Ibu bisa dikirimkan. Saya bilang, tapi mahal ongkir, enggak masalah ongkir, yang penting saya sudah lama rindu sama kue. Saya kirimkan, ada pernah di Tangerang, di Iya. Jakarta. Banyak ada teman yang biasa ke Palu apa selalu minta beli baru dibawa untuk oleh-oleh. Sama yang hari ini tadi 20 mau ke Jayapura. Jadi kita bikin berapa hari biasa Bu range? 2 hari? Sehari? Satu hari, tadi malam saya bikin selesai tadi. Hebat pemburu dolar. Sekali karena saya juga tidak tahu dari mana info dia dapat. Tiba-tiba ada tamu yang cari saya, katanya di mana rumahnya Ibu Hasna yang bikin durian ini. Ibu Haji 2 orang. Jadi saya ketemu orangnya. Dia bilang, Ibu kita yang bikin kue durian. Saya bilang, oh iya betul. Dia kebetulan menginap di Hotel Rindra. Terus dia bilang, saya mau ada sekarang stoknya. Saya bilang, mau berapa? Dia bilang, kalau ada sedikit, ada kalau 5 bungkus. Bilang tidak, saya mau banyak. Dia bilang, mau banyak berapa? Saya mau beli 1 juta. Saya bilang, astaga. Terus kapan mau diambilnya Bu Haji? Dia bilang, bisa sebentar. Mati meja bagaimana ini? Nah bukan pabrik. Tapi saya bilang kesempatan, gunakan kesempatan yang ada. Harus Walaupun bisa. sempit ya. Bisa, saya bilang, insya Allah bisa Bu Haji asal malam. Dia bilang, oh ya bisa malam jam-jam 8. Iya nanti saya tunggu di hotel. Saya tidak sempat lagi tanya dari mana infonya. Yang penting dia bilang mau banyak. Dia bilang kemas dalam satu kemasan yang harga 50.000. Ya kemasnya berarti 20 kotak. Ya, saya bilang, oh iya bisa. Setelah pulang itu Bu Haji, baru saya pergi pasar betul-betul saya. Saya buru-buru semua sampai pas jam 9 malam. Dia menelpon, bagaimana Bu, sudah siap? Saya bilang, alhamdulillah insya Allah sudah semua. Tapi biarpun masih agak hangat, terpaksa dibungkus karena ada orangnya. Dadakan. Perjuangan Iya, betul ya Bu ya, betul, kalau usaha dadakan. seperti itu salah satu yang ini ya Bu ya, yang tantangan gitu loh. Ya karena sampai saya baru mau ke pasar, baru mau beli kemasan, beli beli bahan-bahan bahan-bahannya. Ya Iya. sejak itu saya sudah siap sekarang stok untuk bahan baku. Paling yang tidak ada itu kalau habis telur, yang lain itu kayak di kulkas itu sudah siap selalu 3 macam selai. Yaitu selai durian, nanas dan itu gula-gula kelapa. Nah terus sudah ada stok mentega, bahan-bahannya lah. Biasa jadi begitu ada pesanan langsung saya buat. Wih, Dede. Berapa jam biasa Bu kalau umpama ini dalam umpama orang pesan 5 kemasan, berapa jam Ibu biasa bikinnya? Kalau 5 kemasan itu paling 1 jam. 1 jam. Pakarnya bisa. mi tangan itu deh. Karena itu orang bilang Makassar bilang orang bilang dikatutui ki. Iya, betul. Dikatutui. Karena kalau dicabut-cabut satu tidak karena kan maksudnya diisi dulu Bu. Diisi terus ditutup, digunting-gunting satu ya gitu. Oh, digunting Bu deh. Iya, digunting itu kan durinya. Iya. Itu ada orang bertanya ini, dia bilang baru-baru Ibu Kadis Perindustrian, Ibu Since. Kan dia bikin testimoni, saya punya waktu ada pelatihan di hotel. Dia suruh orang makan satu-satu. Terus dia bilang apa maksudnya tuh apa kekurangannya begitu katanya kalau mau maju harus di. Iya betul, ada koreksi. Dia kasih beberapa orang, dia bilang dengar semua apa koreksinya supaya bisa diperbaiki. Terus Ibu Since bilang
kenapa kuenya durian? Iya. Nah, harus katanya bikin yang bisa supaya ekspor, kualitas ekspor bagus, namanya keren. Dia bilang menurut ibu. Nanti katanya orang takut kalau durian nanti kayaknya berduri. Tapi saya pikir ini kan khas Makassar, ini khasnya toh ini kue durian. Iya, betul. Kalau kue durian saya kan biasa, Bu. Toh. Iya, betul. Ini kalau kue durian maksudnya itu banyak durinya. Banyak durinya toh. Betul. Durian itu isinya toh. Iya, betul. Kalau durian harus double. Penasaran juga kenapa ada duri? Iya. Kenapa pengulangan kata begitu? Iya, betul. Durian. Apa Iya. ini? Oh, berarti kalau dimaknai dalam bahasa Indonesia, oh durian yang berduri. Durian. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu, ini kan digunting-gunting sampai runcing-runcing. Betul. Lagi kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Iya. Renata ti laria
ambilkan ya. Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air. Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya. Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air. Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya. Oh begitu. Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dan masih bersama Ibu Hasnah dengan kue tradisional yang ada saya pegang saat ini sahabat budaya, dengan kemasan, orang bilang kemasannya sangat cantik sekali, ada giginya seperti dengan kayaknya duriannya juga ada giginya, jadi dikasih gigi juga untuk kemasannya ya. Kalau kita lihat sendiri nih kemasannya sangat lucu. Kita bisa lihat sendiri sahabat budaya, lucu sekali ini kemasannya. Saya belum tahu ini idenya dari mana ini. Nanti kita akan kupas lebih jauh, berbincang sama Ibu Hasnah seperti apa beliau mendapatkan ide. Ya, Ibu Hasnah kembali lagi. Ibu, tadi kita bicara tentang kue yang Ibu bikin, ini namanya kue durian khasnya orang Makassar, tepatnya orang Sulawesi, Bugis Makassar ini tahu. Sulawesi Selatan baik, pokoknya orang Sulawesi itu tahu ini kue durian. Nah Ibu, ini kalau boleh kemasannya ini siapa yang rancang nih secantik ini begitu, dan kemasan-kemasan lain yang Ibu punya itu di depan? Kalau kebetulan kemasan ini saya buat di rumah kemasan Dinas Koperasi Provinsi. Di sana ada kan yang melayani untuk buat kemasan. Nah, kebetulan di sana konsul gratis kita. Jadi waktu itu saya sudah minta, saya bilang saya mau bikin yang pakai dus. Karena saya tuh hari coba mau yang di Jawa, saya bilang mending kita ada sendiri di sini. Jadi rumah kemasan. Akhirnya itu lewat itu Pak Yusri yang ketua rumah kemasan di sana. Dia buatkan, jadi dia buatkan sesuai pesanan saya. Misalnya warnanya Pak, saya mau merah, kuning. Terus ini lagi gambarnya dia sudah lihat kan, gambarnya harus bagaimana. Saya harus koreksi dulu, bilang oh ditambah gambarnya yang begini Pak supaya lebih bagus. Nah terus untuk di dalamnya, karena tadinya kan saya pakainya plastik yang polos, tapi saya pikir kurang menarik. Nah saya coba-coba cari di Shopee banyak kemasan-kemasan cantik. Nah akhirnya saya coba sesuaikan dengan warnanya. Kenapa Ibu pilih warna merah yang genjreng begini? Ya, saya pilih karena sesuai dengan dusnya. Oh begitu. Ya, tapi sekarang saya mulai lagi berinovasi karena kadang ada komplain dari pelanggan. Dia bilang kalau misalnya 3 rasa, nah kita tidak tahu di mana yang rasa durian di dalamnya, yang mana kelapa. Nah, masa kita tebak-tebakan dimakan semua? Benar. Ya, jadi sekarang saya mulai pesan lagi misalnya warna kuning. Jadi misalnya 2 di dalamnya berarti merah kelapa, nanas misalnya kuning. Jadi sekarang saya sudah mulai pakai 2 warna lagi. Oh, jadi mau ganti warna ceritanya, berinovasinya. Maksudnya misalnya digabung dalam satu ini harus ada segentara, misalnya ini nanas, warna kuning nanas, yang merah durian misalnya. Karena kalau 3 rasa, misalnya saya contreng 3 rasa begini di sini, lantas, orang tidak biasa lihat warnanya merah semua. Nanti dia bilang yang mana durian Bu, yang mana nanas, betul. Ya, biasa dibilang sama saya, harusnya ditandai dong. Masa kita mau makan semua baru ditahu mana isinya? Benar juga. Ini salah satu koreksi yang bagus juga sih Bu ya. Saya sekarang sudah mulai pesan lagi yang warna-warni supaya bisa orang bedakan, ternyata yang kuning isinya durian, ternyata yang merah isinya kelapa, begitu ya, supaya bisa ditahu. Benar itu Ibu. Jadi ada yang rasa nanas, ada rasa kelapa, dan juga ada rasa durian. Betul. Oke. Dan mungkin juga harus ditaruh keterangan Bu ya. Warna ini mungkin nanti warna ini warnanya ini rasanya, mungkin keterangannya begitu Bu ya, supaya orang tidak menebak apa ini warna merah rasa apa. Kalau ada di kemasannya bisa tahu ini. Kalau kuning tahu di kemasan warnanya ini, rasanya ini tahu ya. Oke, baiklah. Ya, Ibu Hasnah kembali. Kenapa Ibu mau berusaha ini? Karena tadi yang Ibu bilang karena
tidak mau hilang ya dari kue tradisional ini, hilang dari peredaran. Tapi alasan yang pentingnya Bu, karena uang atau apa juga? Ya, sebenarnya di samping mengisi kesibukan juga kan karena uang masih ada sih. Anak-anak kan sudah dewasa semua, maksudnya apalagi kita single parent kan bapaknya sudah tidak ada. Nah, jadi tidak mungkin kita menunggu uang dari anak. Harusnya kan kita masih muda, masa bisa menunggu saja uang pemberian, harus kita berusaha juga. Karena sekarang kan terbuka peluang selebar-lebarnya untuk perempuan berusaha. Tinggal bagaimana kalau malas ya tidak bisa. Ya, jadi harus betul-betul belajar. Saya dulu Bu, waktu hidup saya punya suami, dia bilang sama saya, sebenarnya kau mau jadi apa? Semua saya ikuti. Misalnya ada belajar menjahit, saya ikut, belajar memasak, saya ikut. Tapi saya pikir ilmu kapan saja bisa digunakan, mungkin itu Bu. Oh begitu Bu ya. Jadi itu bagusnya karena memang Ibu punya kemauan begitu mau berusaha. Kan biasa ada orang itu kutuki. Biasa dia jangan ada jangan tak kasih ke uang. Lagi pula Bu, kalau tidak ada usaha toh cepat japok di rumah jadi nenek-nenek. Walaupun sudah nenek-nenek. Saya tidak mau goyang umur ke 50 terus karena nanti dibilang tua kalau bergerak lagi kan. Padahal 60-an lebih. Cukup Mi dulu saya mencari uang ya Bu ya. Cukup Mi sudah selesai Mi sampai di sini. Saya tinggal memetik hasil Mi ceritanya. Jadi anaknya misalnya ditunggu begitu. Tapi justru sekarang anak saya itu yang bingung, dia di mana lagi mama. Kalau dia mau tahu di mana mamanya, dia cuma lihat di status. Oh pagi-pagi mama sudah ada di sini. Karena lebih sibuk daripada anak. Ya nenek-nenek sibuk begitu ya. Alhamdulillah. Ibu Ana, terima kasih. Ini kalau bicara lagi terkait dengan modal Ibu, awal modalnya ini berapa Bu? Kalau awal modalnya itu sih sedikit, 1 jutaan kan, maksudnya kecil-kecilan. Terus kita saya pertama beli itu penggiling kerupuk, kan tadinya kerupuk. Nah tapi saya pikir kurang laris, saya berubah di kue tradisional. Jadi karena saya mau berinovasi, saya mau butuh modal tambahan, saya ambil lewat KUR BRI. Nah lewat KUR BRI saya tambah modal. Akhirnya tapi ada untungnya juga kita ikut KUR, karena kalau ada acaranya kita suka diikutkan. Nah, misalnya ada eventnya BRI pameran atau ada juga memang khusus rumah untuk belajarnya, namanya rumah belajar BRI itu yang di Ratulangi ada juga. Jadi kalau mau menambah ilmu gratis silahkan ke sana. Terus tambah lagi saya masuk di inkubator UKM Kota Makassar. Nah, di situ lebih di ilmu terus belajar bagaimana itu UKM bisa berkembang. Betul-betul dituntun sampai bisa dapat masuk di toko itu berkat inkubator Kota Makassar. Kita dikenalkan sama owner itu Amanda, kita supaya bisa maksudnya kerjasama lah begitu. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya komunitas ini kita bisa mengembangkan usaha Pak Budi, tidak di rumah saja begitu di. Alhamdulillah. Oke, Ibu sih sudah rasa alhamdulillah enak, dan ini itu yang tadi Ibu bilang kering dia, seperti kue kering dan bisa bertahan lama. Dan inovasi yang Ibu lakukan tadi alhamdulillah itu sudah bisa membuat kita mungkin bisa membedakan nanti rasa ini warnanya ini gitu ya. Supaya tidak bingung. Saya juga tadi dengan temanku baku cari sama Dewi, mana nih rasa apa ini? Mendapat apa ini? Kayak jadi ini challenge atau jadi apa ya? Tebak-tebakan gitu. Oke, Ibu, tadi lagi Ibu sudah bicara tentang modal dan ini. Boleh tahu tidak Bu, anggota kalau banyak sekali pesanan itu, kita biasa minta bantuan dari orang begitu atau hanya berdua Ji dengan anak tak sendiri? Tidak ada Ji, biasa paling anggota 2 gitu. Kan yang tidak bisa juga yang sembarang bantu itu yang bikin, karena pasti beda tangan, beda bentuk ya Bu. Cucuk Ibu. Karena bukan pabrik yang jadi paling yang kita ukur-ukur misalnya isinya, terus itu bentuknya. Kalau anak yang bikin biasa juga beda juga. Tapi kalau sudah
kepepet mi banyak pesanan ya, terpaksa dia bantu kan tidak terlalu kelihatan juga modelnya maksudnya. Biasanya tuh nenek-nenek tuh bilang, tidak sesuai ini, jangan kayak begini. Itu komplain-komplain biasa nenek-nenek, padahal dia tidak bisa kerja sendiri. Kadang-kadang biasa anak bilang, jangan mi dibantu deh kalau begitu. Betul. Selalu dikritik. Pengalaman pribadi kayaknya saya. Ibu kalau di oven, kalau bisa boleh tahu ovennya itu biasa berapa lama Bu? Atau makan waktu berapa lama mau oven? 20 menit. 20 menit. Iya, 20 menit sampai 30 menit. Ovennya yang besar Bu? Saya masih pakai oven tangkring yang oven. Biasa yang kebetulan itu hari dapat sumbangan dari dinas. Iya. Ovennya, tapi ada sebelumnya saya sudah punya oven juga, tapi sama juga oven hock juga. Belum ada saya punya oven yang modern, makanya saya itu ini kan biasa ada perusahaan bilang masukkan proposal. Saya sudah berapa kali masukkan proposal, yaitu saya minta oven yang besar itu, yang maksudnya yang bisa gas, bisa yang oven ya khusus untuk kue-kue. Ya jadi sekarang saya cuma pakai yang itu. Jadi kalau banyak pesanan saya pakai beberapa oven. Oh begitu. Iya. Jadi dibuat baru tidak ada yang kayak besar-besar itu yang oven. Iya, ada yang besar-besar sekali itu, yang Bu. kayak oven roti itu, oven modern. Betul. Saya belum punya itu, Bu. Oh. Karena maksudnya itu modal usaha lagi harus ditambah. Mahal Ki, Bu, kayak 3 jutaan, 4 jutaan kayak 5 jutaan sekarang Bu, itu 5 jutaan. Iya betul. Jadi saya belum pakai itu. Padahal sebenarnya bagus itu karena pasti bakarannya lebih bagus kan. Dan diatur suhu mungkin Bu, walaupun di hasilnya. Kompor ya Bu ya dibakar itu ya. Iya, kalau ini kan maksudnya harus sering dikontrol, pindah dari bawah ke atas, dari dibolak-balik. Iya. Aduh itu lagi. Aduh, alhamdulillah untung pinggangnya tidak encok Bu. Betul. Jadi kalau banyak pesanan persiapan begadang. Demi uang itu ya. Terus sudah banyak misinya nuku rekeningku. Iya, kan enak tuh. Dari anak lain, dari kueku sendiri lain. Saya sudah bertambah lagi rekening kan rata-rata orang transfer kalau yang jauh-jauh. Iya, betul-betul. Oke. Ibu tadi Ibu bilang mereka pesan sama Ibu itu biasanya diantar, ada pengantaran atau mungkin Ibu pakai ojol ya yang itu. Boleh Bu? Saya biasa pakai Maxim atau pakai ojek. Oh, begitu ya. Kurir begitu. Via kurir Bu. Iya, biasanya selalu yang beli yang bayar itu ongkirnya. Oh, begitu. Apalagi kalau yang jauh-jauh saya sudah tanya, saya bilang mahal ongkir Bu. Kalau dia setuju, bayar sendiri saya bikin. Kalau tidak saya tidak mau juga karena biasa rugi. Itu kan 35.000 satu itu tidak seberapa ya. Jadi kalau saya bayar lagi ongkirnya Bu. Iya toh. Artinya kita juga biar berapapun kayak yang kemarin itu Prof Musdalifah dari Perdos Unhas, dia bilang padahal dia cuma minta 7 kota, ongkirnya itu 39.000. Dia bilang enggak apa-apa, enggak masalah, kirimkan saja. Yang penting sudah suka Bu ya, artinya ya sudah kita coba. Nah Ibu tadi lagi kalau bicara tentang kue durian ini Ibu, yang Ibu tetap jaga ciri khasnya. Ini saya lihat di samping-sampingnya juga ada bergerigi nih Bu ya. Kenapa alasannya bikinnya bergerigi juga Bu begini di sampingnya? Maksudnya yang kuenya ya Bu? Iya, kuenya itu ada gerigi-gerigi Bu kayaknya, atau ada memang cetakannya Bu seperti ini atau bagaimana nih Bu? Tidak Bu, kita memang gunting. Oh. Ini pakai gunting saja Bu, ada gunting-gunting khususnya toh. Iya. Jadi tadinya kan dia bulat lonjong. Betul, iya. Nanti sudah itu sebelum turun di talang itu kita gunting-gunting. Sampingnya juga Bu? Iya, sampai ke samping-sampingnya. Jadi itu yang besarnya kita sudah kayak feeling lah kalau sudah biasa bisa. Saya tidak perlu lagi timbang kan, kalau dulunya kan saya timbang satu-satu terlalu lama Bu. Akhirnya saya sudah bisa pasti sama ini besarnya sebentar kalau saya pegang begini. Iya jadi harus sama rata juga Bu ya, supaya menarik Bu ya. Oke, baiklah. Oke, Ibu kita lanjut lagi mungkin tinggal beberapa menit ke depan Ibu untuk ya kue durian ini. Ibu kalau dari Ibu sendiri ini
tantangan di Iya. dunia usaha, komplain dan lain sebagainya. Pernah tidak ada komplain-komplain yang membuat ibu tidak lupa untuk komplain itu? Dan apa yang menginovasi ibu untuk bisa jangan Wide saya seperti itu kayak makan hati ja ya? Iya, Ada seperti itu Bu tantangannya Iya, iya. Ibu, silakan Bu. Betul, iya banyak tantangannya juga, tapi saya anggap itu sebagai tantangan. Misalnya yang kayak kita titip kue di dalam suatu toko, misalnya dalam suatu toko, biasa belum sesuai tanggal kadaluarsa, ada telepon dari sana, ibu bagaimana ini bu, kuenya saya lihat sudah ada berjamur. Nah itu kan tantangan. Jadi saya biasa telepon, saya bilang retur saja bu, nanti saya hitung saja di situ, nanti saya ganti. Nah itu kan dalam hati kita, aduh kasihan rugi lagi saya ini, kenapa bisa begitu. Makanya saya cari cara. Saya itu waktu ikut pelatihan saya biasa bertanya itu di sep-sep, apa sih rahasianya supaya itu kue tidak cepat berjamur. Terus mungkin karena saya lihat di situ yang kue-kue yang sering dapat komplain itu cepat berjamur yang isi selai durian. Nah di situ saya belajar sama orang para wisata. Oh katanya itu selainya bu harus betul-betul kering, tidak bisa kayak mengandung air, karena itu memang durian kan cepat berjamur. Jadi dia itu harus betul-betul sampainya kering-kering betul. Biasanya saya dari kulkas langsung saya pakai. Nah tidak harus katanya diolah kembali sampai kering baru bisa dipakai. Nah itu biasa dalam hati kasihan berapa dos lagi dibuang. Betul itu ya tantangan dalam berusaha. Iya. Ibu kalau selai sendiri bikin, mohon maaf ini. Ya bikin sendiri bu. Durian pun juga sama. Durian sama. Kalau durian itu kan tidak musim. Ya, betul. Ada musimnya. Jadi pada saat musim durian saya sudah stok banyak di kulkas. Dibikin memang selai juga bu. Iya, bikin selai setengah, maksudnya belum selesai betul. Karena kebetulan ada besan saya di daerah durian di Masamba. Jadi pada saat musim durian itu saya sudah kirim memang uang ke sana. Jadi dia kirimkan itu yang sudah tidak ada bijinya, yang tinggal diolah itu saya stok. Orang bilang dampo durian. Iya, enggak bisa juga kalau dampo kan kering. Iya betul. Iya, kalau dia di dalam suatu toples, ya saya tinggal kasih masuk di kulkas, saya ambil sedikit-sedikit. Karena kalau musim durian di mana mau ambil durian? Kalau tidak musim, baru biasa kan kualitasnya juga tidak bagus bu ya, kalau bukan dari keluarga atau besan sendiri bu ya. Kalau nenas kan banyak jadi pasar terong. Kita tinggal bikin. Saya bikin semua sendiri bu. Campur. Jadi saya harus stok itu 3 macam selai selalu di kulkas, nggak bisa kosong. Bu, kalau biasanya ada tidak konsumen kalau umpama dipesan banyak, ibu biasa minta uang DP tidak biasanya? Kalau yang saya kenal baik tidak bu, karena saya sudah percaya orangnya pasti dia tidak mungkin. Tapi pernah juga saya begitu teman baik. Saya sudah disuruh buru-buru bikin, katanya mau diambil ini secepatnya, ternyata tidak jadi. Sampai saya telepon, tidak jadi kak berangkat begini. Dengan enaknya tidak jadi berangkat, tidak diambil juga, padahal saya sudah begadang bikinkan. Ya itulah mungkin suka dukanya. Iya seperti itu ya bu ya. Oh iya, ada yang berkomentar dari Salma, semangat kakak kue. Katanya iya enak, betul, saya juga sudah coba enak, alhamdulillah. Tidak seperti kue-kue yang biasa kita beli yang versi durian bu ya, yang basah begitu. Ini versinya kering begitu, dan tahan lama, bisa dibawa oleh-oleh nih sahabat budaya kalau ini. Oke deh, baik ibu, ini kita sudah di penghujung acara bu. Apa harapannya ibu untuk mungkin para ibu yang mau berusaha dan juga mungkin supaya usahanya tetap maju, apa inovasi yang bisa dibikin? Ya, alhamdulillah, pesan saya untuk kepada para ibu-ibu ya, jangan tinggal berdiam diri di rumah, karena sekarang terbuka peluang untuk maju, kecuali ibu sendiri yang malas, karena di mana-mana bisa belajar dan harus tetap berjuang, jangan malas, karena kalau maksudnya begitu-begitu ya stok di situ saja, tapi harus belajar, banyak cara belajar, misalnya lewat YouTube, lewat apa, kita kan bisa belajar di situ. Udah pintar memasak, bisa memasak, ada resep di situ yang kita bisa praktekkan. Tinggal kita bagaimana kita ini melawan kemalasan. Dan itu pun kalau kita tinggal di rumah kan penyakit datang semua bu. Ya, jadi kalau kita berusaha sibuk, ya alhamdulillah
Iya, Semoga sehat terus ya. Iya, amin. Baik, Ibu terima kasih Ibu Hasna untuk waktunya hadir ke RRI Pro 4 Makassar siang hari ini. Sukses untuk usahanya. Semoga lancar terus ya. Amin. Ya, amin. Dan Terima inovasinya terus dilanjutkan seperti Iya, tadi. alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga RRI tetap jaya. Amin. Mana? Maluku nak ke sini. Anak nu maluku to, memang di mandre. Aja nih deh. Siga nih. Lete nih deh. Sadia nih. Leteni mai dai si bawa anata digaga bete malu gamila damina balerako Sifat tonga makna aina suna kanya bete malu bete Awi mana kesitona na sudah tu tania bakte mano kami lada mina bererat ko na masipa mati mana po sudah namo kau jadi kemana sudah tunggu nyaman na Tan tumido siapa dulu dah memakna Denti no Magita semalurana suna suku odai tania andre tosogi nasutok kasia sie Upauni si pangana tak barana hatimu kena kumandre sariwang bawa anak-anak Iya si bawa ini si bawa anaknya hidup berumah tangga bahagia. Iya si bawa ini si bawa anaknya hidup berumah tangga bahagia. Leteni mai dai si bawa anata digaga bete malu gamila damina balerako Sifat tonga makna aina suna kanya bete malu bete Enak benar masakan istri sendiri. Dibandingkan makan di luar, di luar. Magita semalurana suna suku odai tania andre tosogi nasutok kasia sie Upauni si pangana tak barana hatimu kena kumandre sariwang bawa anak-anak Iya si bawa ini si bawa anaknya hidup berumah tangga bahagia. Iya si bawa ini si bawa anaknya hidup berumah tangga bahagia. Makna enak kumandre sariwang bawa nata lebih baik makan di rumah pada di luar sini kan enak dong Itu ada itu mau na Leteni mai dai si bawa anata digaga bete malu gamila dan
patongan makna kasina tanya betemanu Gamila gamina balerako Gamila gamina balerako Gamila gamina balerako Gamila gamina balerako Kabaratna Pro 4. Kabaran Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku. Struktur bangunan rumah adat suku Bugis Makassar menunjukkan stratifikasi sosial orang yang menempatinya. Hal tersebut terlihat dari jumlah susunan timba sila atau tambulayang. Semakin banyak susunan timba sila, semakin tinggi pula derajat orang yang menempati rumah tersebut. Susunan timba sila terbagi dalam 5 jenis, yaitu timba sila lantai 5 susun. Maksud kami timba sila lantai 5 susun. Susunan ini khusus digunakan untuk istana raja. Tamba sila yang biasa diperuntukkan bagi kalangan Karaeng atau bangsawan. Tamba sila lanta talu 3 susun yang khusus digunakan oleh keturunan Karaeng. Tamba sila lanta rua 2 susun yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Yang terakhir timba sila lanta sere 1 susun. Susunan seperti ini biasa digunakan oleh kalangan hamba sahaya. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.